Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kali ini, kesempatan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghembuskan nafas ataupun menghirup nafas yang segar, alias kita diberikan panjang umur. Semoga kita semuanya diberikan sehat lahir dan batin kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, seyogyanya marilah kita niat ngaji bareng-bareng. Ini saya akan mengambil hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala ad-dhaifu 'alal qaumi dakhala birizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini menyampaikan atau menerangkan bahwasanya ketika tamu masuk ke dalam rumah suatu kaum, maka tamu itu hakikatnya membawa rezeki. Terus selanjutnya, ketika tamu itu keluar atau hendak pamit dari rumah kita, maka tamu tersebut membawa dosa, alias dosanya yang punya rumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita semuanya tidak lepas. Yang namanya tamu itu pasti kita kedatangan. Ya. Lah kalau kita itu pada intinya bisa memuliakan tamu, tamu yang datang kepada kita di rumah kita, maka orang tersebut masuk kategori sesuai dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang tersebut bisa memuliakan tamu yang masuk di dalam rumah kita, maka ngendikone Kanjeng Nabi, idza dakhala dhaifu 'alal qaumi dakhala birizqihi. Tamu itu masuk di dalam rumah kita, hakikatnya membawa rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai, kalau ketika ada tamu, jangan sampai kita tidak menghormati atau memuliakan tamu tersebut. Kalau Rasulullah sudah dawuh seperti ini, kita hendaknya meyakini bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Nah, ketika kita menerima tamu, misalkan di situ ada seorang pengemis, ada seorang yang minta-minta di rumah kita, itu bisa dikategorikan tamu atau tidak? Nah, pengemis, orang yang minta-minta di rumah kita, itu tergantung pandangan kita atau perlakuan kita terhadap mereka. Kalau kita bisa memperlakukan baik, menghormati orang yang minta-minta kepada kita di rumah kita, insya Allah, biiznillah, dengan izinnya Allah, orang tersebut membawa keberkahan bagi rumah tangga kita. Ya, berarti kalau tamu itu masuk di rumah kita membawa, hakikatnya membawa rezeki, maka kita mulai saat ini harus bisa merubah. Jangan sampai seorang tamu yang singgah atau pengen menamu di rumah kita, kita tolak, bahkan mungkin dicaci maki atau yang lain sebagainya. Suatu ketika itu ada cerita, yaitu di daerah Arab Saudi sana, itu ada rumah tangga, ada sebuah rumah tangga yang fakir,
yang miskin, tapi beliaunya soleh. Nah, satu ketika orang tersebut bingung, orang yang fakir tersebut bingung mau makan apa. Bapak, kita sudah tidak punya apa-apa, kita sudah tidak punya apa-apa, anak kita bagaimana kalau kita bisa menahan lapar, tapi kalau anak kita kasihan. Seakhirnya seorang ibu itu menyampaikan, juallah kerudung saya. Akhirnya seorang bapak itu menjual di pasar. Kalau di sini misalkan kalau di Madiun ini pasar Puntuk gitu ya. Akhirnya bapak itu menjual di sana. Dijuallah kerudung itu. Lah, di pasar itu kerudung itu dijual laku 2 dirham. Bayangkan, laku 2 dirham. 2 dirham itu kalau kita keruskan dengan rupiah, 1 dirhamnya kurang lebih 4.000 sekian. Nah, gampangannya kalau kita keruskan itu 8.000 2 dirham. Maka di situ lantas orang tersebut sudah senang, lantas pulang menyampaikan bahwa itu mendapatkan uang 2 dirham. Seketika sampai di rumah, nggak lama kemudian ada yang totok-totok rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum, dibukalah. Di situ adalah seorang pengemis. Seorang pengemis yang situ meminta, "Ki sana, mohon bantu saya dong, Ki sana, mohon saya 2 hari sebelum makan, tolong bantu saya dong, sedekahnya Ki sana." Akhirnya seorang ayah tadi tanya kepada ibu, "Bagaimana ibu ini?" "Ya kalau itu Allah memberikan lillahi ta'ala, karena Allah, maka berikanlah." Akhirnya uang 2 dirham itu dikasihkan pengemis itu. Nah, begitu dikasihkan pengemis itu, sehingga pengemis terima kasih Ki sana, terima kasih, semoga Allah membalas yang lebih-lebih, didoakan gitu. Akhirnya pengemis terus sudah pulang. Akhirnya uang sudah tidak punya, padahal mas sudah 2-3 hari menahan lapar, belum makan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bapaknya, "Bagaimana ini Bu?" Akhirnya ibunya punya yang namanya kalung di sini. Kalung itu tidak dari emas, tapi bisa dikatakan kalau sekarang itu apa ya, kayak perak atau tembaga itu yang tidak terbuat dari emas. Lah, lantas tersebut bapaknya tersebut, "Ya udah Bu, coba saya jual di pasar." Akhirnya dijual di pasar, semua tidak bisa menerima kalung tersebut. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya tidak dijual, tapi di situ kalung tersebut yang terbuat dari tembaga atau perak tadi digantikan ikan laut. Ya, penjual ikan laut ya karena belas kasihan akhirnya mau. Akhirnya sampai rumah ikan lautnya dibelah. Alhamdulillah dengan kuasa Allah biidznillah, di dalam ikan laut itu terdapat mutiara. Yang akhirnya mutiara tersebut tidak tahu karena orang tersebut fakir, tidak tahu itu apa, akhirnya dibawa ke pasar, dijual. Akhirnya di situ orang-orang mengetahui bahwa itu mutiara, akhirnya dihargai 1.000 dirham. Alhamdulillah, di situ sampai rumah, singkat cerita pada malam harinya beliau itu tidur dan mimpi. Ternyata ditemui oleh seorang pengemis tadi. Pengemis tadi mengatakan bahwa saya adalah malaikatnya Allah yang diutus oleh Allah untuk menguji kesabaran kamu. Yaitu tadi kamu memberikan 2 dirham adalah gantinya dari Allah yang sudah kamu terima. Akhirnya hilang. Akhirnya alhamdulillah, itu tadi berarti orang yang pengemis tadi yaitu malaikat yang di situ menyerupai ataupun seperti orang pengemis di hadapan beliau yang fakir tadi. Alhamdulillah pemirsa, hikmahnya makanya kita harus memuliakan siapa saja yang masuk di dalam rumah kita, yang mempunyai i'tiqad baik, kita anggap itu betul-betul tamunya Allah. Insya Allah akan lebih memberkahi kita dan keluarga kita. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga di bulan suci ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdalillahil alamin hamdan yafi ni'amahu yakafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah.
Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi jama'atina ya Allah, wa tamim taksirana wa hasil maqasidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.